Halo guys, balik lagi dengan gue Angga di Few Minutes with Mas Angga. Kali ini gue akan mengajak kalian dan diri gue sendiri untuk maksimalin kita punya nilai keuangan. Ya, seperti biasa sebelum gue mulai, gue mau say thank you dulu ke follower-follower gue, ke kalian yang udah nonton video-video gue, udah like, udah subscribe, udah komen. Thank you banget atas support kalian. Kalau emang kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, please rekomen channel ini ke teman kalian, ke keluarga kalian, atau kenalan kalian yang mau belajar mengenai investasi dan juga diskusi mengenai investasi bersama gue sendiri ya. Nah, balik lagi, maksimalin nilai keuangan diri kita sendiri. Kan kita ini orang ya, emang kita bisa ya dinilai dengan uang gitu? Emangnya kita barang ya? Nah, gue bukannya mau jadi materialistik, apa-apa dinilai dengan uang. Tapi kalian tahu nggak, kalau diri kita sendiri nih sebagai orang, itu punya nilai keuangan loh. Nah, nilai keuangan kita itu diukurnya dari total kekayaan yang kita punya, dikurangi total utang yang kita punya. Kekayaan yang gue maksud di sini adalah semua harta benda yang kita miliki, yang bisa dinilai secara keuangan ya guys. Jadi misalnya, kita punya tabungan, kita punya investasi, kita punya properti berupa tanah, berupa rumah, kita punya misalnya ruko atau apartemen, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi ada pertanyaan nih, Mas Angga, gue cuma punya tabungan dikit, tapi gue punya smartphone, gue punya komputer atau laptop, gue punya mobil, gue punya kulkas, misalnya ya. Nah, ini bisa dimasukkan nggak ke total kekayaan gue yang bisa nambah nilai keuangan gue? Jawabannya bisa. Tapi kalian perlu ingat, barang-barang yang tadi gue sebut itu nilainya turun dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain terdepresiasi. Jadi kalau misalnya kalian punya barang-barang ini, nilai kekayaan kalian akan turun dari waktu ke waktu. Kecuali kalau misalnya kalian bisa bikin barang-barang yang tadi gue sebut itu jadi lebih produktif. Misalnya, kalian punya mobil, kalian rentalin atau sewain ke orang lain. Atau kalian jadiin taksi online, kan dapat duit tuh. Kalau misalnya kalian punya smartphone, kalian bikin konten, bikin video, upload ke Instagram atau YouTube, dapetin followers, dapetin AdSense, dapet uang. Kalian punya laptop, kalian pakai untuk nulis buku, nulis artikel, kalian upload, kalian jual e-booknya misalnya, dapat uang. Kalian punya kulkas, kalian sewain aja atau jual ke toko kue misalnya, toko makanan, supaya dipakai sama mereka untuk storage makanan tersebut gitu. Kan jadi uang tuh. Yang penting sih, alat-alat seperti ini harus kalian bikin produktif supaya nilai kekayaan kalian bertambah. Nah, kalau utang jelas ya, semua utang yang kalian punya, dari utang kartu kredit, utang cicilan, mau cicilan rumah, mau cicilan mobil atau motor misalnya, dan utang-utang lainnya. Jadi kalau kalian punya barang nih, tapi kalian ngutang, nilai keuangan kalian ya belum tentu tinggi, karena kalian punya barang, tapi kalian juga punya utang. Jadi saling mengurangi nih, nilai kekayaan kalian ya nggak gede gitu ya. Terus Mas Angga, gimana dong cara supaya kita punya nilai keuangan bisa kita naikin, bisa kita maksimalin? Nah, gue mau kasih kalian rumus yang simple nih. Kalian pasti udah tahu deh, kalian pasti udah sering dengar dari seminar-seminar atau training tentang perencanaan keuangan atau dari buku-buku ya. Rumus itu adalah pendapatan sama dengan konsumsi rutin ditambah konsumsi senang-senang ditambah nabung atau investasi. Nah, kalau textbook bilang sih 50% dari pendapatan kita itu dialokasikannya ke konsumsi rutin, konsumsi pokok, misalnya makan sehari-hari. Ya, papan sandang pangan lah ya, itu pokoknya yang pokok sifatnya. 30%-nya dialokasikan ke konsumsi senang-senang, misalnya mau traveling atau mau makan di luar, atau beli lifestyle products, gadget, dan lain sebagainya yang sifatnya senang-senang gitu ya. Nah, sisa 20%-nya itu dialokasikan ke tabungan atau investasi. Nah, tapi di sini
gue sih nggak mau ikutin cara textbook. Kita semua nih, gue dan kalian, itu punya prioritas masing-masing. Jadi persentase untuk komponen masing-masing tadi itu kalian bisa tentuin sendiri ya. Nggak harus ikutin 50%, 30%, 20% seperti yang tadi gue bilang. Karena tiap orang prioritasnya kan beda-beda, ya kan. Kalian set aja sendiri berapa persen untuk masing-masing. Tapi harus diingat, ini penting nih. Jangan sampai porsi untuk tabungan dan investasi itu sampai 0 guys. Jadi kalian sama sekali nggak nabung. Itu jangan sampai kejadian. Lebih-lebih lagi, jangan sampai tabungan atau investasi kalian nilainya minus. Yang berarti kan di sini kalian ngutang gitu loh untuk membiayai konsumsi kalian. Nah, kalau udah kayak gini nih, yang namanya bencana keuangan itu pasti bakalan datang ke kita ya. Makanya penting untuk kita selalu anggarin sejumlah uang untuk kita tabung atau kita investasikan. Misalnya nih, mau kita gajinya 10 juta tapi kita cuma bisa nabung 100 ribu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nabung gitu. Karena 100 ribu ini kita tabung itu udah ningkatin nilai keuangan kita 100 ribu rupiah guys. Gitu loh. Nah, makin besar kita nabung, makin besar pula nilai kekayaan kita dan juga makin besar pula nilai keuangan kita sendiri. Nah, dari sini kan kita tahu cuma tabungan yang bisa ningkatin nilai keuangan diri kita ya. Dari rumus yang tadi kita diskusiin ya sebelumnya. Nah, tapi apa cuma dengan menabung ya kita bisa jadi kaya atau nilai keuangan kita bisa jadi naik tuh karena nabung doang misalnya. Karena numpuk uang kita di rekening bank aja gitu. Apa iya cuma dengan cara seperti itu? Ya jawabannya enggak guys. Selain menabung di bank atau ya numpuk uang di bank, kita juga bisa tuh naruh uang kita di instrumen-instrumen investasi. Misalnya taruh di saham, invest di saham kayak yang udah gue discuss di video-video gue sebelumnya. Bisa juga taruh di instrumen investasi yang lain seperti reksadana atau obligasi, ori misalnya. Atau kalau kalian udah pede, kalian bisa tuh investasi di aset real ya. Misalnya di properti, punya apartemen, punya ruko, punya rumah, kalian bisa sewain, bisa dijadiin kos-kosan misalnya, kan jadi menghasilkan tuh uangnya kan gitu. Atau misalnya kalian bisa tuh bikin usaha sendiri gitu loh. Uang yang kalian kumpulin, kalian tabung, kalian jadiin suatu bisnis yang menghasilkan untuk kalian sendiri gitu, yang ujung-ujungnya ningkatin nilai keuangan kita sendiri. Dengan cara itu uang kita bisa punya kemungkinan tumbuh lebih cepat dibanding kalau cuma sekedar ditaruh di rekening tabungan di bank aja. Nah, kenapa gue bahas ini? Kenapa gue ngajak kalian dan juga diri gue sendiri untuk terus ningkatin nilai keuangan kita? Karena penting banget nih guys. Keputusan keuangan yang kita ambil hari ini itu akan berdampak kepada kita punya nilai keuangan di masa depan. Dengan kata lain, hari tua kita nih guys, di hari tua nanti kita jadinya kaya atau enggak, itu tergantung dari keputusan keuangan yang kita bikin hari ini. Kalian mau kaya enggak? Kalian mau di hari tuanya hidup dengan nyaman enggak? Uang ada, segala macamnya tercukupi. Kalau gue sih mau ya. Makanya penting untuk kita ngambil keputusan keuangan yang tepat di hari ini. Berapapun umur kita sekarang, di titik manapun, di fase hidup manapun yang kita lalui sekarang, penting nih untuk terus mengambil keputusan keuangan yang tepat. Jangan sampai nanti kita nyesal di kemudian hari. Karena pandemi kan banyak orang yang jadinya nggak punya kerjaan lagi, uangnya habis, dan lain sebagainya. Yang kaya mendadak jadi miskin. Semua itu gue sebut sebagai financial disaster. Jangan sampai nih kita ngalamin yang namanya financial disaster. Nah, gue mau quote nih kata-katanya Bill Gates. Menurut gue bagus banget. If you were born poor, it's not your fault. But if you die poor, then it's your fault. Dalam banget ya. Nah, itu aja bahasan dari episode kali ini. Semoga berguna.
Dan juga setelah nonton video ini, semoga kalian udah bisa nih ngitung nilai keuangan diri kalian masing-masing berapa. Nggak perlu di-expose, nggak perlu kalian kasih tahu ke orang lain, cukup keep it for yourself. Yang penting nih guys, kita harus punya goal, kita harus hidup financially free. Financially free itu maksudnya apa? Kita nggak perlu kesusahan lagi secara keuangan. Kondisi apapun, kondisi pandemi, kondisi krisis, kondisi lain sebagainya, kita secara keuangan sudah tercukupi. Akhir kata, itu aja dari Few Minutes with Mas Angga kali ini. Sampai jumpa di Few Minutes with Mas Angga berikutnya. Jangan lupa like dan komen-komen ya guys.